Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duromatus Soleha dengan NIM 20510110003. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dengan judul pendidikan dan peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik berarti orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Dalam pendidikan Islam, pendidik diartikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani maupun rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, dan memenuhi tingkat kedewasaan, bisa mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai seorang hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sifat pendidik terhadap peserta didik. Menurut Muhammad Abdi Absyari, menjadi pendidik hendaklah memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu zuhud. Zuhud tidak mengejar materi, karena mengejar mencari keridhaan Allah semata. Seorang pendidik menduduki tempat yang tinggi dan suci, maka ia tahu kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Ia haruslah menjadi seseorang yang benar-benar zuhud. Yang kedua yaitu kebersihan pendidik. Seorang pendidik haruslah bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwanya. Yang ketiga yaitu ikhlas dalam pekerjaan. Keikhlasan dan kejujuran seseorang pendidik di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah kesuksesannya di dalam tugas dan sukses murid-muridnya. Yang keempat yaitu pemaaf. Seseorang pendidik harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, dan lapang hati. Berikutnya yaitu seorang pendidik merupakan seorang bapak sebelum ia menjadi seorang pendidik. Harus mengetahui tabiat murid, berkelakuan baik, dan yang terakhir yaitu harus menguasai mata pelajaran yang akan dipelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arista Dewi, NIM 2051011000006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian peserta didik. Dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Artinya di sini istilah peserta didik digunakan untuk pelajar dari tingkat terendah, yaitu pendidikan anak usia dini hingga untuk pelajar perguruan tinggi. Peserta didik secara luas adalah orang yang menjalankan pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Saya Anissa Habibah dengan NIM 2011011000028. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat yang harus dimiliki peserta didik. Menurut Atia Al-Abrasi, di antara kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap peserta didik adalah sebelum memulai belajar, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sikap-sikap yang buruk, karena belajar dan mengajar dianggap sebagai ibadah. Dengan belajar, ia bermaksud hendak mengisi jiwanya dengan fadilah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukanlah bermaksud menonjolkan diri dan bermegah-megahan. Bersedia mencari ilmu, termasuk meninggalkan keluarga dan tanah air, dengan tidak ragu bepergian ke tempat-tempat yang paling jauh sekalipun, bila dikehendaki demi untuk mendatangi pendidik. Yang selanjutnya, jangan terlalu sering menukar pendidikan, tetapi haruslah ia berpikir panjang dulu sebelum bertindak hendak mengganti pendidik. Selanjutnya, hendaklah peserta didik menghormati pendidik dan memuliakannya serta mengagungkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan berupaya menyenangkan hati pendidiknya dengan cara yang baik. Selanjutnya, bersungguh-sungguh dan tekun belajar, menghilangkan rasa malas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan terlebih dahulu mempelajari ilmu yang lebih penting. Selanjutnya, bertekad untuk belajar hingga akhir umur dan janganlah meremehkan satu cabang ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.